Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dan yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Semoga dengan kesyukuran kita Allah Ta'ala berkenan memberikan kepada kita kenikmatan yang lebih banyak dan barokah dunia sampai di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenikmatan yang paling agung, yang paling berharga, yang diberikan pada adalah nikmat yang berupa keimanan. Yang nikmat itu tidak diberikan kepada setiap orang, ya, hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala. Nabi bersabda, Innallaha qasama bainakum akhlaqukum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah itu membagi di antara kalian akhlak di mana agama atau keimanan. Seperti orang itu membagi rezeki. Ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit. Wa inna ta'ala yu'til dunya ma'idu wa man la'ibuhu. Dan Allah itu memberikan kenikmatan dunia kepada orang yang dicintai dan yang tidak dicintai. Kenapa? Karena kenikmatan dunia itu nikmat yang rendah, nikmat yang kecil. Sehingga semua orang itu akan diberi. Kemudian walaupun dan Allah itu tidak memberikan nikmat agama atau iman ila man ahabba, kecuali kepada orang yang dicintai. Jadi yang diberikan agama atau iman itu hanya orang-orang yang dicintai Allah. Meskipun dia bapaknya Nabi, ibunya Nabi, anaknya atau istrinya Nabi, kalau tidak dicintai, tidak diberi iman. Contohnya siapa? Contohnya bapaknya Nabi Ibrahim, ya. Orang yang tidak diberi iman, meskipun anaknya seorang nabi besar, istrinya Nabi, Nabi itu juga begitu. Makanya kita Bapak Ibu yang jauh dari kenabian, keturunan Nabi tapi kesekian ratus kali kita baku Nabi Adam
kita kemudian punya anak dengan 11 atau 13 terus dan sebagainya, sampai kita berarti kan sudah keturunan yang berapa ya. Tetapi kita alhamdulillah diberi keimanan, diberi keislaman, itu harus disyukuri nikmat yang lebih besar dibanding dengan dunia dan seisinya ya. Kok bisa bagaimana? Seandainya ada dua orang A dan B ya, ada orang yang diberi nikmat iman tapi tidak diberi dunia. Sebaliknya B itu orang yang diberi nikmat dunia tapi tidak diberi nikmat iman. Mungkin kalau di dunia A itu hidupnya rekoso ya, tetapi diberi keimanan. Tetapi nanti ketika sudah meninggal dunia akan jadi orang yang bahagia dengan keimanannya, karena di alam barzah akan diberi nikmat kubur, akan diberi nikmat surga atau jannah. Itu si A. Sementara si B orang yang diberi nikmat dunia tapi enggak diberi nikmat din atau agama. Contohnya Qarun, contohnya Fir'aun ya. Jadi kan di dunia hidupnya enak, puasa, hartanya banyak. Tetapi ketika sudah meninggalkan dunia fana ini, dia tidak dapat apa-apa, tidak dapat nikmat apa-apa, bahkan mendapatkan siksa di kuburan dan besok di neraka. Kalau bisa, kalau bisa diberi nikmat dunia dan nikmat agama, nikmat keimanan. Tetapi seandainya tidak diberi nikmat dunia, yang penting diberi nikmat iman tadi. Dan itu harus kita syukuri ya. Bagaimana mensyukurinya? Nikmat iman itu harus diwujudkan dengan adanya amal soleh. Nabi bersabda bahwa al-imanu yang itu yang khusus. Iman seseorang itu bisa tambah, bisa berkurang. Yazidu bisolihati langsung bil maksiati. Iman itu bisa bertambah dengan adanya amal soleh. Contoh ya, kita beriman dengan Allah dalam ar-razaknya Allah. Allah zat yang mampu untuk memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Terus kita diberi rezeki, kemudian kita sekarang kita infakkan ya. Dengan infak Allah tambahkan rezeki kepada kita, maka kita akan semakin yakin ya. Wa yubil maksiati, dan iman itu akan berkurang kalau kita maksiat kepada Allah. Diberi rezeki yang banyak malah untuk maksiat ya. Akhirnya apa? Imannya berkurang ya. Kemudian timbul suatu keyakinan bahwa hartanya yang banyak bukan penolong tetapi karena hasil usaha. Namanya orang-orang yang imannya berkurang. Makanya monggo kita harus banyak-banyak beramal soleh. Mulai dari ibadah rupiah, monggo sholatnya ditingkatkan ya, baca Quran dikit, termasuk nanti kita berbuat kepada orang tua dan lain sebagainya, semuanya diniati dengan nilai Allah ya. Kemudian Bapak Ibu, harganya keimanan itu ternyata lebih mahal dibanding dengan sepenuh bumi emas. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 1, innal ladzina kafaru wa ma'ahum kuffar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak beriman dan mati masih dalam keadaan kafir, malah kepada min ahad, maka ketika mereka itu disiksa di neraka, seandainya mereka menebus dirinya seorang mil'ul ardi dahaban, dengan sepenuh bumi emas ya.
Emas itu 1 gram pinter tekan itu. Pinter. Itu untuk nek sakon pinter. Beratnya bumi berapa juta ton dikalikan harganya emas itu untuk menebus kekafiran itu masuk bila tidak akan diterima Allah. Sebaliknya hanya dengan keimanan yang dapat hati kita bisa masuk ke dalam surga. Jadi simpulannya nikmat iman itu nilainya jauh lebih besar dibanding dengan dunia kasihnya tadi. Maka bagi orang-orang yang beriman, kalau seandainya diiming-imingi dengan sembako untuk menjual imannya, tetap tidak akan diterima. Pak guru penjenengan kafir mau enggak mau. Tak kasih uang 100 juta enggak mau. 100 miliar pikir-pikir begitu. 100 miliar pikir-pikir, enggak, ya. 1 triliun mau. Berarti orang yang digelapkan hanya oleh orang, ya. Habis nerima uang 1 triliun hidup sepekan kemudian meninggalkan dunia. Itu ada maaf saja. Ada orang Islam, ya. Kemudian sakit, kemudian didekati orang lain, kemudian ditambah mati pindah agama, urip sepekan terus basah. Bar mari itu umure wong sepekan terus mati. Gitu. Pun kelangan iman. Ya, yang baiknya jangan menjual iman kita kepada siapapun. Ya, karena itu adalah kanugrahan yang sangat-sangat besar nilainya di hadapan Allah. Ya, ditukar dengan wanita cantik kurang baru. Ya, enten wong wedok wayune setengah urip. Kemudian agamanya tidak iman, terus kemudian ingin menikah, ingin dinikahi harus pindah agama, ya. Seharusnya mengatakan no way, no way, ini nonton, kenapa? Karena dengan iman itu besok insya Allah akan berikan wanita yang lebih cantik dan tidak cuma satu. Yang Allah, ya, jangan terpesona dengan dunia dan sejenisnya sampai meninggalkan keimanan. Ya, kemudian itu di ayat yang lainnya hampir sama, cuma diganti bahwa seandainya orang kafir itu mempunyai sepenuh bumi emas, sepenuh bumi dilipatkan 2 kali, ya, hutannya, gunungnya, lautnya semuanya dimiliki sendiri, dikalikan 2 digunakan untuk menebus dirinya, itu tetap tidak diterima Allah Ta'ala. Makanya jangan sampai menjual iman kita hanya untuk mendapatkan dunia. Terus kalau iman kita terancam bagaimana? Ya, contoh pada zaman Nabi ada sahabat namanya Bilal Ar-Rabah. Ya, ketika dia beriman juragannya namanya Umayyah bin Khalaf naik hitam, ya. Wahai Bilal, kenapa kau iman kepada Muhammad? Ya, kemudian Bilal itu disiksa, diterlentangkan di padang padi yang sedang membara, terus dikasih batu di atasnya. Wahai Bilal, kamu masih seperti itu atau kamu murtad dari agama Muhammad? Dia katakan ahad. Aku tetap nyembah pada Tuhan yang satu tetap satu. Itulah Bilal. Ya, jadi contoh Bilal itu
orang yang dia mampu mempertahankan keimanannya meskipun dia disiksa. Kemudian Bapak Ibu, kalau keimanan kita itu terancam, maka sebaiknya kita harus pindah, pindah dari situasi dan kondisi yang tidak mendukung kepada yang mendukung. Maka di dalam surat Al-Hajj ayat 40 Allah mengkisahkan sebagian sahabat Nabi yang dia rela disiksa hanya untuk mempertahankan keimanannya. Allah firmankan alladzina bil haqq, orang-orang yang dia dikeluarkan dari negeri-negerinya, itu negeri Mekah. Sahabat-sahabat Nabi awalnya orang-orang Mekah, kemudian dia disiksa karena beriman kepada Nabi Muhammad, sampai kemudian disiksa dan dikeluarkan dari Mekah menuju kepada Madinah, disebabkan ayakulu Rabbuna, disebabkan karena dia menyatakan diri Tuhannya adalah Allah. Kalau kita cermati Bapak Ibu, kalau ada orang yang berbuat fasad itu harusnya dihentikan. Contohnya, ada orang maaf saja dia celemer, celemer niku senengane malik, itu harus dihentikan dengan cara apapun. Kenapa? Karena merugikan pada orang lain. Tetapi kalau ada orang yang dia sholat kok dihentikan, sebabnya apa? Apakah selalu dapatkan dampaknya kepada orang lain? Tidak. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Nabi itu ada yang disana karena keimanannya, padahal yang menciptakan semesta alam adalah Allah Ta'ala. Kemudian kalau kita terangkan bahwa dalam setiap perjuangan, sebelum mencapai pada kemenangan, semuanya harus dilakukan dengan berbagai macam pengorbanan. Tetapi kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah akan membantu menolong pada kita dan mau menolong kepada orang yang dia mau menolong pada agamanya Allah. Jadi kalau kita mau menolong agama Allah, Allah akan menolong kepada kita. Contohnya, kita untuk bermulazamah, melazimi kegiatan ibadah kita, sholat 5 waktu, membaca Al-Quran dan sebagainya, termasuk kita mengaji dalam rangka untuk kepada agamanya Allah. Maka kita akan ditolong oleh Allah dengan berbagai macam pertolongan. Dimudahkan untuk datang di masjid sampun sepuh tindak ejane wis nganggo tekan ning salat subuh jek kuat alhamdulillah. Kalau yang lainnya wis udan deras tapi kita dikuatkan alhamdulillah. Bapak Ibu, supaya Allah menolong kita, mari kita harus mau menolong kepada agamanya Allah Ta'ala. Kemudian hijrah itu harus diniati dengan niat yang ikhlas. Ketika Nabi sudah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah dari Mekah, supaya mereka bisa menunaikan Islam dengan lebih sempurna. Kemudian diperintahkan kepada sahabat untuk hijrah ke Madinah.
Tetapi yang namanya setan, ya, setan itu akan selalu menggoda kepada manusia. Kalau tidak digoda amat, digoda niatnya, maka kemudian Nabi tegaskan, innamal a'malu binniyatin. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Dan tiada lain, setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Terus dicontohkan hijrah. Maka barang siapa yang ketika hijrah itu karena ikhlas lillahi wa rasulihi, ikhlas maksudnya, maka dia akan mendapatkan pahala dan rasulnya. Tetapi kalau dia itu hijrahnya untuk mencari dunia, ya, wah di sini nggak ada pekerjaan, gitu. Beliau akan mau kalau dia dapat pekerjaan namanya kan untuk dunia, gitu. Atau ingin mendapatkan istri yang dia idam-idamkan, wah calon saya kok hijrah. Kalau tidak saya ikut hijrah maka nanti dibeli oleh orang lain, maka kemudian dia hijrah namanya hijrahnya untuk bukan saya orang namanya Bapak Ibu. Semua amal itu monggo kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Entah itu hijrah, sholat atau yang lainnya. Kata Bapak Ibu, orang itu kalau tidak ikhlas tidak akan mendapat pahala dari Allah. Ya, Allah firmankan, wa ma li ahadin indahu min al-qadza ila bil a'la. Dan tidaklah nikmat-nikmat akhirat bimakna surga itu tidak akan diberikan kepada setiap orang yang beramal, kecuali ketika beramal tujuannya untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala, ya. Lah kalau kita sudah ikhlas terus diberi pada Allah Ta'ala, wala saufa yang dan sungguh engkau akan ridho kepada apa yang telah kepada kita. Contohnya contoh saja, kalau orang itu kerja, apa kerjanya? Kerjanya sholat fajar, sholat sunat sebelum subuh. Waktunya paling cuma 5 menit, ya. Terus diberi pahala yaitu dunia dan seisinya. Kira-kira ridho napa mboten ridho? Enten wong kerja sak jam digaji 1 miliar. Ridho mboten, Pak? Ridho banget. Ya kalau maka begitu. Cuma Bapak Ibu cuma itu besok diangkat. Makanya pentingnya kita selalu meningkatkan keimanan dan keyakinan kita, ya. Kemudian pengertian hijrah setelah Fathu Makkah. Maka Nabi katakan la hijrata ba'dal fathi. Setelah Mekah sudah ditundukkan Nabi dan sahabat, maka sudah tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah. Tetapi adanya adalah jihad bimakna kesungguhan. Kita harus bersungguh-sungguh dalam berbagai macam kegiatan kita, ya. Untuk mau belajar perlu namanya kesungguhan. Untuk baca dengan istilah perlu kesungguhan dan sebagainya, ya. Kemudian kalau kita bersungguh akan mendapatkan manjada wajada. Barang siapa dia bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan apa yang dia sungguhkan dan sebaliknya. Kalau kita tidak bersungguh, kita tidak akan mendapatkan. Contoh kita belajar
Kalau kita tuh belajar dengan sungguh, kita akan mendapatkan ilmu. Sehingga suatu saat ketika ada masalah, itu akan menuntun kita kepada kebaikan dan sebagainya. Kepada Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan bahwa Nabi juga bersabda, al-Musliman salimah Muslim saya yang namanya orang Islam itu orang Islam yang itu selamat dari lisannya dan tangannya atau perbuatannya. Bapak Ibu, monggo kita semuanya harus berusaha menjaga diri, jangan sampai mendolimi kepada orang Islam yang lainnya. Baik dengan lisan kita maupun dengan perbuatan kita. Contohnya dalam kita menggunakan lisan, ada namanya celaan dan hinaan. Sok-sok dengan maaf saja secara tidak sengaja kita menghina kepada saudara kita. Dan si babul muslim fusukun, ya, mencela kepada orang itu termasuk suatu perbuatan yang fasik. Mengatakan dengan saja suatu kerendahan. Dulu ada sahabat yaitu yang badannya kecil, kemudian betisnya itu hampir tidak ada, ya. Kemudian ketika dia manjat kurma, kemudian kan kelihatan betisnya. Terus sahabatnya itu sama tertawa, sikil kok rame emore blas, ya. Kemudian Nabi marah, kamu jangan sampai mendapat pada saudara kamu. Jadi memang kalau setan itu menggoda dengan berbagai macam cara, maka kita jangan saling mencela kepada dana kita. Kemudian yang berikutnya, wal muhajiru, dan orang muhajir itu man hajaro manau anhu, yaitu orang yang dia mampu, yang dia sanggup untuk hijrah pindah dari apa-apa yang dilarang, bahkan apa yang diperintahkan Allah. Dalam kehidupan kita itu ada perilaku yang ada yang perilaku yang buruk. Contohnya dalam kita makan. Allah katakan, firmankan bahwa wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang ada di bumi yang ada yang baik. Kemudian melarang makanan yang haram. Maka kita seandainya, ya, masih sedikit banyak makan barang yang haram, maka kita harus pindah dari yang haram kepada yang halal, ya. Contoh lagi ini ada beberapa dalam kita makan daging, kita usahakan makanan yang halal dan yang thayyib, ya. Orang-orang sekarang, utama yang masih muda, pola makannya adalah masih pola makan yang enak, dahar bakso niku enak ngunjungi nopo, ngunjungi es teh bar umroh terus rukun, lagu niku termasuk sing kurang thayyib. Habis panas kemudian dingin itu tidak begitu bagus, maka harus dihindari, ya. Atau yang lainnya, ya, orang yang tidur itu ada beberapa posisi yang tidak diperkenankan. Contohnya tidur dengan tengkorak yang kotor dilarang, ya. Maka kita Bapak Ibu kalau kita tidur atau termasukkan anak kita, jangan sampai tengkorak. Nabi sabdakan bahwa tidur tengkorak termasuk tidurnya setan, tidur yang membuat badan menjadi badan yang rusak. Itu contohnya saja,
kemudian berikutnya Bapak Ibu. Terus ya, Nabi juga bersabda, ya, seandainya Allah Ta'ala itu memberikan kepada kita berbagai macam kalimat atau namanya kita adalah ilmu. Kemudian ilmu itu harus kita gunakan sebagai bentuk kesyukuran, ya. Jangan sampai kita punya ilmu tetapi hanya untuk mencari kenikmatan dunia. Karena kalau kita termasuk sekarang, ya, banyak orang yang dia mencari ilmu hanya untuk kenikmatan dunia. Nah, kita usahakan untuk mencari yang lebih yaitu besok yang datang. Dan kemudian kita juga usahakan memahami, ya, bahwa hidup ini jangan mencari penakit tapi mencari apik dan benar, ya. Kalau Bapak Ibu, kalau kita mencari nikmatnya akan terjadi ataupun menemukan sesuatu yang tidak nikmat. Bersubuh niku penake nopo, sare bumi apike nopo, ya. Nek dur penak antus nggih pas turu, ya. Akhirnya kan nyonya dan akan tumbuh berbagai macam penyakit tadi, ya Bapak Ibu. Konsep hidup kita itu adalah konsep hidup baik dan benar. Kalau kepengen nikmat, kita sabar dulu, besok di akhirat di surga. Kita saatnya untuk menikmati kenikmatan yang tiada. Jadi nikmatnya orang itu besok yang ada di surga. Kita usahakan untuk mencari yang baik dan yang benar. Loh, kemudian Bapak Ibu mau juga dengan kita untuk makan makanan yang halal dan yang thayyib, halal secara dzatiyahnya maupun secara asbabnya, ya. Secara dzatiyah itu semua makanan halal kecuali yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah, ya. Kemudian thayyib itu dengan pribadi masing-masing. Contohnya daging kambing dimasak jadi sate, itu namanya makanan yang halal. Tetapi bagi yang punya penyakit hipertensi, itu halal tapi tidak thayyib, makanya jangan dimakan. Bagi yang punya darah itu termasuk yang thayyib, makanya untuk usahakan kita makan yang halal yang thayyib. Kemudian juga berbagai macam saja kebiasaan yang tidak monggo untuk dilakukan. Contohnya dulu bahwa saya itu pernah bilang pada saya, wong turu ki ojo nganti turu sadurunge embune tibu, ya. Orang mengatakan ojo turu sore, ya Pak, ya. Ono apa nih kita? Sementara Islam itu mengajarkan pada kita, habis isya itu kalau tidak ada kepentingan sebaiknya tidur. Untuk apa? Supaya bisa bangun di tengah malam. Makanya kita mau ubah, ya. Wah, saya itu dulu kalau belum jamnya 00 belum tidur dulu Pak, ya. Sekarang jam 10 tubuh. Nah, dulu kalau belum 00 belum tidur, belum puas anggone makan. Ya, sekarang jam 10 tidur supaya bisa bangun di tengah hari adalah kita mengubah dari pola tidur yang tidak cocok dengan sehat, kemudian dengan yang harus dengan sehat. Kita semuanya
diberi kemampuan petunjuk untuk bisa hijrah dari apa-apa yang dilarang Allah dalam sebenarnya menuju kepada apa yang diperintah Allah dengan ikhlas dan istiqomah sampai akhir husnul khotimah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terakhir dengan doa majelis, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum